Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer, atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada seluruh Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Katanya menunggu 23 peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden atau Perpres. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini sebagaimana disampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 itu isinya ringkas, oleh karenanya membutuhkan sangat banyak peraturan pemerintah untuk menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tersebut. Dan tentunya ini merupakan satu kabar gembira Bapak Ibu, karena memang dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini telah digambarkan berapa banyak peraturan pemerintah terkait dengan undang-undang tersebut. Di sini sampaikan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menunggu 23 peraturan pemerintah dan satu Perpres atau peraturan presiden. Sehubungan dengan informasi ini, tentunya kita semuanya penasaran terkait dengan apa dan bagaimana informasi mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita simak informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. GPNN.com Jakarta memuat satu informasi berupa kabar gembira terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN masih harus menunggu turunannya. Jadi implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ini wajib harus menunggu turunannya yang disebut dengan Peraturan Pemerintah Turunan Undang-Undang ASN 2023. Tidak tanggung-tanggung, ada 23 peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden atau Perpres yang harus ditunggu. Nah, dengan terbitnya peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden ini Bapak Ibu, tentunya ini semuanya adalah kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer dan juga para P3K yang ingin meraih impian. Bagi honorer untuk meraih impian menjadi aparatur sipil negara, dan P3K untuk memastikan bagaimana nasibnya, sama atau sejajar atau tidak dengan PNS atau pegawai negeri sipil. Menurut pelaksana tugas PLT, Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB Abbas Subagia, sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, pemerintah diberikan tenggat waktu maksimal 6 bulan untuk menyelesaikan 24 regulasi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru. Ingat Bapak Ibu, 24 regulasi turunan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru yang meliputi 23 peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden. Itulah yang 24 regulasi tersebut. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara ini memang lebih ringkas ya, karena cuma 77 pasal. Sangat ringkas dan singkat, padat dan jelas. Namun turunannya cukup banyak. Ada 23 peraturan pemerintah dan satu peraturan presiden
tentang kelembagaan. Ini pernyataan ABA dalam Rakor Perencanaan Keutuhan Aparatur Sipil Negara 2024 di Jakarta pada hari Senin 6 November 2023. Dia menyebutkan bahwa Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini terasa lebih seksi karena berkaitan dengan honorer yang waktu penyelesaiannya ditenggat hingga 31 Desember 2024 tahun depan. Abbas Subagja juga mengungkapkan bahwa penyusunan regulasi turunannya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini dipantau oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau dipantau oleh DPR RI. Itulah fungsinya DPR RI di sini, yaitu untuk mengawasi jalannya pembuatan peraturan pemerintah tersebut. Sebab lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini karena semangat bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera menuntaskan masalah honorer. Jadi, ini memang dipantau langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ya, sehingga isi regulasinya benar-benar sesuai kesepakatan bersama eksekutif dan legislatif terangnya. Eksekutif dalam arti pemerintah dan legislatif dalam arti Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dia menambahkan di dalam rancangan peraturan pemerintah atau dalam RPP tentang manajemen aparatur sipil negara, ada sejumlah solusi untuk penyelesaian honorar, yaitu melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dan P3K penuh waktu. Itu ada dua. Dalam hal penyelesaian atau solusi penyelesaian honorar, yaitu melalui P3K penuh waktu atau istilah P3K full time, dan P3K paruh waktu atau P3K per time. Itulah nanti solusi yang akan diterapkan. Tetapi semuanya bergantung pada peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang ASN yang segera akan terbit sebagaimana harapan. Apakah solusi itu dinilai tepat ataupun tidak? Makanya pemerintah mengajak para pejabat pembina kepegawaian atau PPK untuk memberikan masukan terkait dengan hal tersebut. Dia menyebutkan bahwa RPP manajemen ASN akan segera diterbitkan. Oleh karena itu, butuh masukan agar saat implementasi tidak ada kendala. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru ini benar-benar memberikan perubahan besar dalam semua lini. Dimulai dari perekrutan aparatur sipil negara atau ASN yang sistemnya lebih fleksibel, adanya klasifikasi P3K, penempatan TNI Polri di jabatan aparatur sipil negara, hak dan kewajiban ASN, urainya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan kabar gembira setelah pengesahan Undang-Undang ASN 2023 dan dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 20 2023 tentang ASN oleh Presiden Jokowi dan disampaikan bahwa lanjutannya adalah penerbitan peraturan pemerintah dan peraturan presiden yang mana disampaikan ada 24 regulasi turunan dari Undang-Undang ASN tersebut, di mana 23 peraturan pemerintah dan 1 peraturan presiden. Demikian informasinya, dan satu lagi hal yang ada kaitannya dengan ini bahwa mengenai peraturan pemerintah dan peraturan presiden terkait dengan pelaksananya, turunan pelaksananya Undang-Undang ASN ini disinggung penyelesaian honorar. Sebagaimana disampaikan bahwa dia menyebutkan Undang-Undang ASN baru ini terasa lebih seksi karena berkaitan dengan honorar yang waktu penyelesaiannya ditenggat hingga 31 Desember 2024 tahun depan. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai Undang-Undang ASN yang segera akan dilaksanakan melalui peraturan pemerintah yang segera akan terbit. Demikian dengan peraturan presiden atau Perpres yang juga segera akan terbit. Semoga harapan para honorer di negeri ini yang sudah lama menanti keputusan pemerintah terkait dengan pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara, baik menjadi PNS maupun P3K, bisa tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dalam informasi ini perlu kita ketahui bahwa ada 2 solusi penyelesaian honorer, yaitu dengan
pengangkatan menjadi P3K penuh waktu, dan P3K paruh waktu. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.